Standar TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya itu merusak keindahan asli dari manusia. Media sosial membuat semua orang begitu banyak pilihan untuk dirinya. Padahal sebenarnya enggak kan? Kita harus jadi Allah, B, C, D, dan lain-lain agar sempurna dengan standar sosial media. Jarang sekali kita untuk memperhatikan orang-orang yang menghargai, mencintai, dan peduli dengan kita dalam kehidupan nyata. Internet mungkin membuat kita seperti ada banyak ikan di laut, tapi sebagian besar tidak layak untuk ditangkap. Internet memang menyediakan banyak informasi dan peluang, tapi tidak semuanya berkualitas atau berguna. Kadang-kadang kita perlu lebih selektif dan kritis dalam memilih apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita memanfaatkannya. Halo semuanya, selamat siang waktu Jordan. Di video kali ini aku mau ngebahas caraku mengurangi scrolling sosial media yang menurutku ini ampuh banget gitu. Soalnya aku selama ini udah mencari cara gitu, bagaimana sih caranya aku tuh bisa mengurangi scrolling sosial media, tapi aku nggak nemu-nemu. Sehingga aku nggak sengaja nemu di Instagram dan ini tulisan tweets gitu, seperti Twitternya IG lah. Dia bilang gini, caranya adalah membaca jurnal online di HP kamu. Dan setiap kamu scrolling nih, ketemu satu informasi, kamu wajib mencari jurnal tentang info tersebut. Misalnya, seperti hari ini, aku tiba-tiba lewat di FYP ku tentang ada quotes, dia bilang gini, padahal fisiknya biasa aja, tapi kok banyak yang tertarik sama dia ya. Nah, konten itu dia bilang itu adalah personal magnetism. Sebelum aku lanjut scroll lagi, aku wajib baca jurnal itu dan ketahui apa itu personal magnetism, siapa aja yang sering mengalaminya, dan lain-lain. Sesimpel sebelum aku lanjut scroll, aku akan bangun dari tempat tidur, pergi ke meja belajar, buka tablet, dan aku menenggelamkan diriku ke jurnal-jurnal personal magnetism tadi. Atau aku juga bisa pergi ke cafe untuk melakukan itu. Intinya, buat tubuh kamu bergerak untuk melakukan sesuatu. Setiap hari seperti itu, dan belajar untuk dibiasakan. Kalau udah terbiasa, kamu secara tidak sadar telah mengurangi banyak waktu scrolling. Dan untuk memantapkan pemahaman dari membaca, kamu coba ke step berikutnya. Yaitu apa? Menuliskan apa yang kamu baca dari jurnal ke satu halaman Word. Template-nya sederhana aja. Apa permasalahannya? Apa teorinya? Keadaan hari ini? Dan menurut kamu pribadi, gimana cara mengatasinya? Nah, dari pertanyaan itu, kamu bisa nambah beberapa jurnal lagi kan? Dengan begitu juga, kamu mulai terbiasa untuk mengurangi intensitas scrolling sosial media. Karena kepekaan kamu nih udah mulai terbangun gitu. Kepekaan kamu terhadap sekitar udah mulai terbangun. Mungkin kamu gabut pergi ke kafe dan bukannya scrolling sosial media, tapi malah sibuk nyari jurnal. Kan jadi lebih menarik kan? Dan kamu tahu nggak, orang kepo itu pintar. Tapi bukan kepo yang suka ngurusin hidup orang lain, tapi kepo buat belajar hal-hal baru yang sifatnya upgrade diri. Yang kayak kamu tadi lakukan. Kamu penasaran dengan jurnal-jurnal yang mungkin di-trigger oleh FYP yang lewat di berandamu. Karena semakin berkembangnya zaman, kita tuh nggak bisa nyalahin sosial media guys. Kita nggak bisa nyalahin AI. Tapi mindset yang benar adalah bagaimana cara kita bisa mencapai tujuan kita, baik itu belajar dan lain-lain, dengan teknologi baru yang tersedia sekarang. Kalian tahu, Google is free, YouTube is free, TikTok, Instagram is free. Tapi kalian sadar gak sih, dari situ kalian bisa nyari pendapatan. Dari situ kalian bisa upgrade diri. Makanya Jack Ma bilang gini, orang yang pintar bersaing saat ini adalah orang yang bisa memanfaatkan teknologi, bukan mempermasalahkan teknologi. Kan banyak tuh orang-orang yang protes dengan AI karena terancam oleh pekerjaannya dan lain-lain. Padahal kita bisa memanfaatkan itu untuk side hustle kita kan. Dan ChatGPT itu guys, semakin kita pintar bertanya, semakin bagus banget jawabannya. Kalau kalian tahu, skrip konten yang aku bikin ini nggak akan lengkap tanpa bantuan ChatGPT. Kembali ke konteks pembicaraan kita di awal, biar kamu makin yakin, ada namanya Theory of Human Curiosity. Ini berbicara tentang rasa penasaran manusia yang nggak cuma didasari minta sesaat, tapi minta untuk ngembangin diri, which lasts forever. Ada 5 dimension of curiosity, 5 dimensi keingintahuan. Yang pertama, kita selalu ngerasa kurang, nggak bakal capek sebelum nyari tahu. Rasanya otak ini belum dikasih makan sebelum ada hal baru, dan terus mencari cara agar meningkatkan diri. Yang kedua, emang suka explore gitu. Ngelihat dunia penuh dengan hal-hal yang harus aku explore. Yang ketiga, belajar lewat interaksi sosial. Mungkin ada orang yang hobinya ngamatin interaksi antar manusia buat belajar hal baru gitu kan. Yang keempat, siap take the risk. Apapun akan dihadapi asal
penasarannya terjawab. Yang kelima, deg-degan tapi cari tahu. Bukan si paling berani, tapi nggak mau lost the chance buat cari tahu. Tapi, kenapa kita harus penasaran? Penasaran itu buat dopamin kita itu puas, bikin kita lebih adapt dan relevan di environment baru, biar makin kaya dan skill knowledge kita. Karena sayang banget gak sih kalau kita menutup diri dengan hal-hal baru. We have so much to explore and self to upgrade gitu kan. So, never miss it. Sekarang, bayangkan ketika kamu mengganti waktu scrolling sosial media dengan sesuatu yang lebih produktif. Apa yang bisa kamu capai dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan? Bayangkan, betapa banyaknya waktu yang bisa kamu hemat dan alokasikan dengan hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi hidupmu. Setiap kali kita membuka Instagram atau TikTok, kita memberi mereka perhatian kita kan. Waktu yang kita habiskan itu tidak akan pernah kembali lagi gitu. Tapi, bagaimana jika kita mengubah cara kita menggunakan waktu itu menjadi investasi untuk masa depan kita? Investasi yang nggak hanya bikin kita pintar, tapi juga bikin kita lebih dekat dengan tujuan hidup kita. Misalnya, kamu tertarik banget dengan topik personal magnetism tadi, yang kebetulan muncul di FYP berandaku. Bukannya cuma berhenti di sana dan sekedar tahu, tapi kamu coba untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Mungkin kamu bisa mulai cari buku atau kursus yang membahas lebih detail tentang hal itu. Bahkan, kamu bisa diskusi dengan teman atau mentor yang lebih paham untuk memperdalam pengetahuanmu. Dengan cara ini, rasa penasaranmu nggak cuma terpuaskan, tapi juga membuat peluang baru untuk pengembangan diri. Lalu gimana dengan skill-skill baru yang bisa kita pelajari sekarang? Banyak banget platform online yang menyediakan kursus gratis atau murah. Coba pikirkan, seandainya kamu bisa mengalihkan waktu untuk scrolling sosial mediamu ke belajar ngoding, belajar desain grafis, atau bahkan bahasa asing, dalam beberapa bulan ke depan, kamu sudah punya skill baru yang bisa kamu gunakan untuk hal-hal produktif. Bahkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Satu hal lagi yang penting, kita hidup di era di mana informasi itu begitu mudah didapat. Sayangnya, bukan semua informasi itu bermanfaat. Oleh karena itu, kita harus jadi pengguna teknologi yang pintar, yang bisa membedakan mana informasi yang berguna dan mana yang hanya membuang-buang waktu kita. Kalau kamu ngerasa susah banget buat ngubah kebiasaan scrolling sosial media ini, coba deh bikin sistem reward ke diri sendiri, self reward gitu. Misalnya, kalau kamu bisa menahan diri buat nggak scrolling selama 1 jam, kasih diri kamu waktu 10 menit, atau kamu berhasil baca dan menulis ringkasan dari 3 jurnal dalam sehari, reward dirimu dengan nonton 1 episode serial apapun gitu. Dengan cara ini, kamu bisa tetap mendapatkan kepuasan dari scrolling sosial media, tapi kamu juga nggak lupa untuk tetap produktif. Kan menarik nggak sih? Di akhir hari, hidup ini tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk terus tenggelam dalam dunia maya yang penuh dengan distraksi, atau kita bisa memilih untuk mengontrol apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jangan sampai kita jadi korban dari perkembangan teknologi, tapi jadilah pengendali teknologi itu sendiri. Dan terakhir, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Kamu tidak akan mencapai tingkat tujuanmu, kamu akan jatuh ke tingkat sistem yang kamu bangun. Guys, sesukses apapun tujuan yang kamu tetapkan, kalau kamu nggak punya sistem atau kebiasaan yang mendukung, tujuan itu cuman akan jadi mimpi. Misalnya, kalau kamu pengen banget buat berhenti sosial media, buat berhenti scrolling sosial media, tapi nggak ada strategi atau langkah konkret yang kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan itu, maka kemungkinan besar kamu akan kembali ke kebiasaan yang lama. Jadi, yang lebih penting daripada tujuan besar kita adalah bagaimana kita membangun kebiasaan sehari-hari yang kecil tapi konsisten. Itulah yang dijelaskan oleh buku Atomic Habit. Itulah yang sebenarnya akan menentukan apakah kita bisa mencapai tujuan atau enggak. Sistem yang baik akan bantu kita menjaga fokus dan disiplin, bahkan ketika motivasi kita sedang turun. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. See you in the next video.